Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Syafalepi. Di sini saya akan melanjutkan terkait bahan bacaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yakni dalam mata kuliah ilmu tarik Al-Quran. Pada kali ini akan membahas terkait tentang bab ke-9 dan juga bab penutup, bahwasanya akan membahas tentang unifikasi bacaan Al-Quran itu sendiri. Poin-poin pembahasan yakni yang pertama asal-usul dari keragam bacaan Al-Quran, dan juga poin yang kedua tentang unifikasi bacaan Al-Quran itu sendiri. Baik, pada pembahasan pertama yakni tentang asal-usul keragaman bacaan Al-Quran, bahwasanya gagasan tentang latar belakang kemunculan varian dari bacaan Al-Quran itu sendiri dalam kenyataannya bukanlah merupakan hal yang baru dalam Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jazairi. Ibnu Abi Hashim pernah mengungkapkan bahwa pandangan sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi kitab atau qiraah 7 dan tradisi-tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan Mushaf Utsmani telah berdiam pada para sahabat Nabi. Maka yang darinya itu masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran karena salinan-salinan dari mushaf yang dikirim Utsman dikirim dalam scription defectiva, yakni maka masyarakat tiap wilayah itu tetap membaca mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi sepanjang penyesuaian dengan teks Rasul Utsmani, sementara yang tidak bersesuaian dengannya ditinggalkan. Beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan dalam pembacaan Al-Quran telah eksis, telah booming di kalangan para sahabat Nabi, dikarenakan Al-Quran diwahyukan dalam 7 ahruf atau 7 huruf. Tetapi sejumlah besar masyarakat muslim selama berabad-abad telah berupaya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dan diungkapkan oleh sab'ah ahruf dalam riwayat-riwayat tersebut. Lalu sebagian sarjana muslim menjelaskan bahwa pengertian sab'ah ahruf dengan al-ahwab al-asbab al-sabah, yakni 7 gerbang dan atau segi, yakni yang dengannya Al-Quran turun. Ketujuh segi ini bertalian dengan perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan, kisah masyarakat terdahulu, dan juga perumpamaan. Ketujuh segi itu juga diberikan kandungan lain, yakni perintah, larangan, halal dan haram, muhkam, mutasyabih, dan juga perumpamaan. Penjelasan ini sekalipun didasarkan pada beberapa riwayat yang jelas bertabrakan dengan hadis-hadis tentang 7 ahruf yang menyiratkan tentang perbedaan pembacaan Al-Quran sebagai pemudah kaum muslimin, lantaran ketika kemampuan mereka membacaan dalam satu huruf, jika perbedaan di kalangan sahabat menyangkut hal-hal yang dijelaskan dalam kandungan ahwab al-sabab, maka mustahil bagi Nabi untuk menjustifikasikan perbedaan-perbedaan tersebut, dikarenakan bisa terkontradiksi antara satu dengan lainnya. Yang halal bagi suatu bacaan bisa menjadi haram bagi bacaan yang lain, yang diperintahkan bisa menjadi terlarang, dan juga bahkan yang muhkam bisa menjadi mutasyabih atau sebaliknya, dan juga seterusnya dalam konteks tersebut. Maka pemaknaan 7 ahruf berikut adalah 7 dialek yang berbedaan, yakni dialek Quraisy, dialek Huzhail, terus dialek Thaqif, lalu ada Hawazin, Kinanah, Tamin, dan juga dialek Yaman. Menurut penjelasan ini, jika ketujuh dialek tersebut berbeda dalam pengungkapannya, dalam suatu makna, maka Al-Quran diturunkan dengan sejumlah lafaz yang sesuai dengan dialek-dialek tersebut. Tetapi bila tidak terdapat perbedaan dalam Al-Quran,
ditujuh dengan satu lafaz. Sebagian ulama berpendapat bahwa pewahyuan dalam ketujuh dialek bermakna Al-Quran secara keseluruhannya tidak keluar dari ketujuh dialek tersebut, meskipun sebagian besarnya dialek Quraisy, sebagian lagi dialek Husail dan juga seterusnya. Itu terkait tentang asal usul bacaan Al-Quran yang berbeda-beda gitu. Memang suatu keputusan yang sangat benar yang diambil oleh sahabat Nabi yakni Utsman untuk bisa menyatakan atau menyamakan bacaan Al-Quran yakni dengan adanya Rasam Utsmani atau Al-Quran versi Utsman. Walaupun terdapat satu panduan yakni Mushaf Utsmani, tetapi memang dialek pada masyarakat Arab pada saat itu berbeda-beda, dan juga wilayah kekuasaan Islam saat itu memang sudah besar. Jadi tidak dapat dipungkiri ketika bacaannya sama tetapi dialeknya berbeda, hal itu merupakan hal yang wajar dalam rasam atau juga unifikasi bacaan Al-Quran. Lalu terkait pembahasan unifikasi, terkait pembahasan unifikasi yakni bahwa upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya juga mengarah pada unifikasi bacaan Al-Quran dengan eksistensinya teks yang relatif seragam. Pembacaan Al-Quran yang dipijikan teks tersebut tentunya akan meminimalkan keragaman. Tetapi lantaran aksara yang digunakan ketika itu untuk menyaring Mushaf Utsmani yakni Scripto-Dectectiva belum mencapai tingkatan yang sempurna, keragaman bacaan masih tetap mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslimin. Tetap ada perbedaan. Keragaman ini juga bisa dikaitkan dengan hafalan materi Al-Quran lama yang ketika dilakukan oleh standarisasi teks dan pemusnahan mushaf non Utsmani tidak dapat dihilangkan begini saja dari benak para qurra, dan kemungkinan baru bisa dicapai setelah adanya penggantian atau alih generasi. Lalu pemusnahan seluruh bentuk teks non Utsmani hingga taraf tertentu tidak mungkin menghilangkan keseluruhan tradisi pembacaannya. Maka dari hal ini juga bisa menjadi kenyataan jika pembacaan teks Utsmani diakui memiliki karakter yang meningkat, yakni upaya untuk standarisasinya yang dilakukan Utsman ataupun para masa berikutnya oleh Al-Hajjaj bukannya tanpa runtutan, sebagaimana telah ditunjukkan dua sahabat terkemuka Nabi, yakni kumpulan Al-Quran yang memiliki pengaruh yang sangat luas di kalangan kaum muslimin yang awal, yakni Ibnu Mas'ud dan juga Abu Musa al-Asy'ari terlihat tidak menyepakati kebijakan Utsman dan juga menolak memusnahkan mushaf mereka. Jadi memang ada perdebatan di sini. Lalu generasi muslim berikutnya yang mengikuti kedua jejak sahabat Nabi tersebut masih tetap memelihara bacaan-bacaan non-Utsmani. Bahkan ketika pada abad ke-10 penulisan Fitzrich Ibnu Nadlim melaporkan bahwa ia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri salinan-salinan mushaf Ubay Ibnu Ka'ab dan juga Ibnu Mas'ud. Tetapi lantaran tekanan politik dan juga berlalunya masa rintangan-rintangan tersebut, upaya standarisasi teks dan juga bacaan Al-Quran mengangsur-angsur melemah hingga bacaan menghilang dan juga pencanturan secara Al-Quran. Ketika Utsman Al-Hajjaj telah radikal yang mencabut akar pertikaian keragaman teks dan juga bacaan Al-Quran, mentang-mentang standarisasi Al-Quran mulai melemah dan juga beralih kepada posisi toleran terhadap keragaman teks dan juga bacaan kitab tersebut, yakni kitab Al-Quran yang pada pengaruhnya pertama abad kedua Hijriah juga muncul upaya untuk mempertegas keragaman bacaan Al-Quran oleh Isa bin Umar Al-Thaqafi, memiliki sistem bacaan Al-Quran sendiri.
ia berusaha untuk memperkenalkan ragam bacaan itu lebih selaras dengan citra rasa kebahasaan. Sekalipun bacaan ini tidak terdapat dalam tradisi qiraah yang lazim, namun ia memperoleh tantangan keras karena pada abad ini mulai muncul gerakan yang sangat kuat untuk membatasi kebebasan dan pembacaan Al-Quran yang dipelopori oleh Imam Malik. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait tentang unifikasi pembacaan Al-Quran. Apabila terdapat kesalahan dimohon dimaafkan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.